Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kesturi dari kelas Agro F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel tanpa adanya tahap-tahap atau langkah tertentu. Amitosis ini membelah secara langsung, contohnya pada sel bakteri. Yang kedua ada pembelahan mitosis. Terdapat 4 fase pembelahan mitosis, diantaranya profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama G1, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua fase S, di mana terjadi replikasi atau duplikasi DNA, dan yang terakhir fase G2, di mana terjadi peningkatan sintesis protein. Tahap awal dari mitosis adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel dan letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang, dan sentrosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Yang kedua ada metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat, kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Yang ketiga ada anafase, ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer dan membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub pembelawanan. Pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya. Yang keempat adalah telofase, di mana kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Berikut adalah contoh dari proses pembelahan mitosis. Yang terakhir ada pembelahan meiosis. Meiosis terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, terdapat profase 1. Profase 1 terbagi menjadi 5 tahapan, diantaranya leptonema, di mana terjadinya pengganaan kromosom menjadi kromatid kembar, zigonema, kromosom homolog saling berpasangan, pakinema, kromosom homolog yang berpasangan mengganda, diplonema, kromosom homolog saling menjauh satu sama lain namun tetap bertaut, dan yang terakhir diakinesis, dari sentriol akan tumbuh benang-benang spindel lalu membran inti akan mulai menghilang. Yang kedua ada tahap metafase 1. Kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Selanjutnya ada anafase 1, di mana kromosom homolog akan berpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Tahap ini juga akan terjadi reduksi kromosom. Selanjutnya adalah telofase 1, di mana membran inti sel mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Pada bagian 2 terdapat profase 2, di mana sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya ada metafase 2, di mana kromosom berjajar rapi pada bidang pembelahan atau ekuator. Setelah itu akan tersusun benang spindel. Ada anafase 2, yaitu di mana kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid yang sudah terpisah itu disebut kromosom. Dan yang terakhir adalah telofase 2, tahap akhir dari semua proses. Pada tahap ini, nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang spindel menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Ini adalah tahapan dari proses meiosis 2. Sekian video penjelasan pembelahan sel dari saya. Terima kasih.